Anti klimaks, itulah kata yang pantas untuk menggambarkan timnas Indonesia di pertandingan terakhir babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Bagaimana tidak? Karena mereka harus menelan kekalahan yang sangat telak dari Jepang. Tak main-main, gawang Emil Audero sampai dijebol sebanyak 6 kali oleh para pemain Jepang. Momen yang sekaligus menjadi alarm berbahaya bagi timnas Indonesia sebelum mereka menjalani babak selanjutnya. Di balik pertandingan itu, tentu ada beberapa cerita hingga momen menarik. Selain hasil pertandingannya, fans timnas Indonesia juga sering mendapatkan sorotan. Sorotan yang pastinya membuat tuan rumah Jepang kagum. Lantas mengapa Jepang kagum dengan fans Indonesia? Berikut ini adalah ceritanya. Ya, sebelum Jepang melawan timnas Indonesia, banyak yang memprediksi jika tim Samurai Biru tersebut bisa meraih kemenangan dengan mudah. Alasannya adalah karena level Jepang yang jauh di atas dibandingkan dengan timnas. Tak hanya level, dari segi peringkat FIFA, Jepang juga unggul jauh dari Indonesia. Saat ini skuad asuhan Moriyasu itu menempati ranking 15 FIFA, sementara Indonesia masih berada di ranking 117. Tentu, sebuah peringkat yang sangat jomplang. Sehingga wajar saja banyak yang memprediksi jika Jepang akan meraih kemenangan. Prediksi tersebut ternyata sangat benar, bagaimana tidak? Karena pertandingan baru berjalan beberapa menit, Jepang langsung unggul atas Indonesia lewat gol yang dicetak oleh Daichi Kamada. Selang beberapa menit kemudian, giliran Kubo yang mencatatkan namanya di papan skor. Menjelang babak pertama berakhir, Kamada kembali mencetak gol sehingga babak pertama Jepang sudah unggul 3-0 atas Indonesia. Meski sudah unggul jauh, ternyata Jepang tak mengendurkan serangan mereka di babak kedua, di mana mereka kembali mencetak 2 gol cepat lewat aksi dari Morishita dan Majino. Striker pengganti, yakni Hosoya, semakin menambah penderitaan timnas Indonesia saat dirinya mencetak gol ke-6. Gol itu adalah gol terakhir, sehingga Jepang akhirnya mengalahkan Indonesia dengan skor yang sangat telak yakni 6-0. Skor yang pastinya tidak disangka-sangka oleh fans Indonesia, entah yang ada di stadion maupun yang nonton bersama. Ultras Garuda tetap bertahan meski Indonesia kalah. Saat melawan Jepang, timnas Indonesia pastinya tak berjuang sendiri. Itu terjadi karena mereka mendapatkan dukungan langsung dari Ultras Garuda yang datang langsung ke stadion. Bahkan mereka tak mau meninggalkan stadion meski saat itu Indonesia tertinggal jauh. Hal inilah yang membuat tuan rumah Jepang respect karena mereka menganggap jika fans Indonesia adalah fans yang sangat setia. Tak hanya setia, fans Indonesia juga terkenal seru dan selalu bernyanyi ketika pertandingan berjalan. Tak hanya terus bernyanyi, di laga tersebut fans Indonesia juga memamerkan tifo tepat di belakang gawang. Meski tidak terlalu jelas, tapi tifo itu bergambar burung Garuda yang bersanding dengan hewan khas Jepang. Momen itulah yang lagi-lagi membuat fans Jepang kagum, karena tak hanya mereka yang meramaikan pertandingan, tapi fans Indonesia juga ikut-ikutan meski status mereka menjadi tim tamu.
pesan Kamada usai mengalahkan timnas Indonesia. Salah satu bintang timnas Jepang yakni Daichi Kamada pastinya senang bisa membawa timnya mengalahkan timnas Indonesia. Kemenangan itu sekaligus membuat Jepang semakin menunjukkan levelnya jika level mereka sudah dunia. Namun di balik aksi yang ditunjukkan oleh Kamada, dirinya tetap memberikan respek kepada timnas Indonesia. Menurutnya, langkah yang dilakukan oleh Indonesia saat ini sudah tepat, tinggal menambal kelemahan yang selama ini masih dimiliki, terutama mental bermain. Saya melihat banyak pemain mereka yang bermain di Eropa, itu adalah langkah yang baik. Pengalaman mereka bisa memberikan dampak untuk menambah kekuatan tim, tapi untuk menyatukan mereka masih membutuhkan proses. Mereka juga harus menguatkan mental bermain jika ingin terus bermain, kata Kamada pada media. Apa yang dikatakan oleh Kamada memang benar adanya. Untuk membentuk sebuah tim yang kuat pastinya membutuhkan waktu yang lama. Soal mental timnas Jepang memang sudah terbentuk karena mereka sudah terbiasa bermain di Piala Dunia. Sedangkan Indonesia levelnya masih Asia. Dan jujur saja, mereka masih kesulitan bersaing dengan tim-tim Asia Timur hingga Asia Barat. Maka dari itu, kekalahan melawan Jepang harus menjadi pelajaran untuk timnas Indonesia. Sekaligus sebagai tanda, jika ingin lolos ke Piala Dunia, Indonesia harus meningkatkan kualitasnya lagi. Reaksi dunia melihat Indonesia kalah versus Jepang. Kekalahan telak Indonesia atas Jepang tentu mengejutkan banyak pihak, termasuk dari media-media dunia. Sampai saat ini sudah ada banyak media yang memberitakan kemenangan Jepang atas Indonesia. Untuk yang pertama adalah media-media dari Asia seperti media dari Vietnam yakni The Tao. Media itu terkejut soal hasil pertandingan yang didapatkan oleh timnas Indonesia. Selanjutnya dari Never Sport. Media asal Korea Selatan tersebut kembali mengait-ngaitkan timnas Indonesia dengan Sintayong. Sintayong sendiri adalah mantan pelatih Indonesia sebelum akhirnya digantikan oleh Patrick Kluivert. Terakhir, tentunya dari media-media Eropa. Salah satunya berasal dari Football Premier. Media asal Belanda itu terkejut atas hasil yang didapatkan oleh Indonesia saat bermain di markas timnas Jepang. Sementara itu, usai timnas dikalahkan Jepang, Patrick Kluivert akhirnya memberikan komentarnya. Pelatih asal Belanda itu mengakui Jepang lebih unggul dibandingkan dengan timnas. Kluivert pun berjanji akan belajar banyak dari kekalahan ini dan bertekad untuk memperbaiki performa Indonesia di pertandingan selanjutnya. Kami memulai pertandingan dengan cukup baik, tapi Jepang menunjukkan kualitas tinggi, baik secara individu maupun kolektif. Mereka pantas menang. Tekanan mereka luar biasa. Ini pelajaran penting bagi kami, terutama dalam hal kekompakan dan antisipasi pergerakan lawan. Jepang terlalu kuat malam ini, kami harus akui itu, dan melangkah ke depan dengan lebih baik, kata Kluivert usai pertandingan. Terakhir, pesan untuk timnas Indonesia. Soal kekalahan ini janganlah kecewa dan jangan menyalahkan siapapun, karena kita harus sadar jika Jepang sudah berada di level yang lain. Sebagai tambahan info saja, saat ini Jepang sudah menargetkan juara Piala Dunia dibandingkan Indonesia yang masih berusaha lolos ke Piala Dunia. Intinya, ambil pelajaran dari kekalahan atas Jepang dan doakan agar Indonesia bermain lebih baik di babak keempat nanti. Jika bermain baik, maka peluang untuk lolos ke Piala Dunia bakal semakin terbuka. Jadi itulah cerita di balik kemenangan Jepang atas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia.